Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan semoga juga pada pagi yang hujan, mendung ini anak-anak tetap bangun dengan rajin bangun pagi, mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan Bu Guru ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru ya anak-anak. Kerjakan dengan disiplin, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada hari ini kita masih mempelajari tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema yang ketiga. Menyayangi tumbuhan. Nah, sekarang kita telah memasuki pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas, yaitu wawancara, lalu penjumlahan bilangan cacah, dan hiasan dekoratif. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya wawancara. Nah, sekarang Bu Guru bertanya ya, apakah anak-anak sudah pernah melakukan wawancara terhadap seseorang? Nah, mungkin ada yang sudah pernah, ada juga yang belum ya. Nah, wawancara ini bisa kamu lakukan pada seseorang. Contohnya, dalam keluargamu kamu melakukan wawancara terhadap ayahmu. Nah, kamu bertanya, apa pekerjaan ayahmu? Apa yang dilakukan ayah di kantor? Nah, itu bisa kamu wawancarakan. Nah, wawancara ini harus kamu siapkan yang terlebih dahulu tuh apa? Nah, topik apa ya? Lalu apa yang mau kamu tanyakan tentang hal penting? Apakah namanya, pekerjaannya, dan tugasnya sehari-hari? Seperti itu ya anak-anak. Lalu anak-anak catat di buku yang penting menurut anak-anak. Nah, seorang pewawancara harus menentukan topik dan menyusun daftar pertanyaan wawancara sebelum melakukan kegiatan wawancara. Hal tersebut bertujuan agar saat wawancara berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dengan memperhatikan kelengkapan isi pertanyaan. Daftar pertanyaan dapat menggunakan kata tanya, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ini kata tanya yang perlu kamu hafalin ya. Nah, dalam wawancara ini adalah kata tanya. Nah, saat kamu mau bertanya kepada orang lain atau kepada seseorang, jangan lupa untuk menggunakan kata tanya ini. Ada 7 ya yang guru berikan. Nah, contohnya di sini ya, ini ada gambar seorang apa anak-anak? Seorang dokter. Nah, kamu bertanya kepada dokter ini, topiknya pasti tentang kesehatan ya, kesehatan gigi, mulut, ataupun kesehatan lain-lainnya. Contoh Bu Guru beri pertanyaannya ya. Nah, menggunakan kata tanya. Dok, bagaimana cara menjaga kebersihan mulut? Nah, lalu pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus menjaga kesehatan mulut, Dok? Nah, itu bisa kamu tanyakan. Itu contohnya ya, anak-anak. Lalu yang kedua ini, gambar apa nih, anak-anak? Ini gambar seorang polisi lalu lintas atau polisi bagian keamanan. Nah, kita tanya. Yuk kita tanya menggunakan kata tanya ya anak-anak. Contohnya, di mana kantor Bapak? Bisa kita tanyakan ya. Nah,
Apa yang Bapak lakukan setiap hari dalam tugas Bapak? Nah, itu bisa kamu lakukan. Siapa nama Bapak? Nah, itu bisa kamu lakukan saat mewawancarai seseorang ya. Nah, ingat dalam mewawancarai seseorang itu gunakanlah kata-kata yang sopan. Nah, orang yang kita wawancarai ini dinamakan apa anak-anak? Kemarin sudah Bu Guru jelaskan. Nah, di wawancara ini kita menamakan orang yang kita wawancarai adalah narasumber, sedangkan kita adalah pewawancara. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang matematika tentang penjumlahan bilangan caca. Penjumlahan dua bilangan caca dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Ini contohnya anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman 64. Nah, di sini ada 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak perhatikan garisnya. Di sini garis mulai dari angka 0 sampai ke angka 2. Nah, mulai dari angka 0 ke angka 2. Nah, selanjutnya, lalu dari angka 2 ini berlanjut ke angka 6, panahnya ke angka 6. Anak perhatikan, lalu di bawah angka 1 ini ada angka 2. Lalu di antara angka 3 dan angka 4 ini ada angka 3. Nah, kita perhatikan ya, jawabnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini anak-anak perhatikan ya. Nah, ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, lalu di halaman 65 itu ada soal latihan. Anak-anak bisa kerjakan mandiri ya, bagaimana cara menyelesaikan garis bilangan untuk penjumlahan tersebut. Nah, bisa dikerjakan ya, dan tidak untuk dikumpulkan, hanya untuk latihan sendiri saja. Sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya dengan materinya hiasan dekoratif. Motif pada hiasan dekoratif biasanya menirukan bentuk objek di alam, seperti tumbuhan dan hewan. Bentuk objek di alam pada motif hiasan dekoratif disederhanakan tanpa mengubah bentuk aslinya. Hiasan dekoratif berisi beberapa pola yang digabung menjadi satu. Nah, bentuk-bentuk lain dapat ditambahkan untuk memperindah motif dekoratif, seperti garis, titik, dan bentuk geometris. Nah, ini ya, anak-anak pasti sudah pernah melihat motif pada hiasan dekoratif. Nah, motif ini macam-macam ya. Anak-anak perhatikan di sini ada garis lurus, garis putus-putus. Nah, ini ada lagi bentuk geometris. Nah, anak-anak perhatikan sini, lalu ada bentuk titik-titik. Nah, memperindah ya, untuk memperindah motif dekoratif tadi. Lalu ada garis patah-patah, ada garis lengkung. Nah, anak bisa perhatikan di halaman 65. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.